Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Sabat bagi kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena hari Sabat dijadikan untuk kita dan pertemuan kita dalam penyembahan persekutuan kita bagi Tuhan pada Sabat ini. Saudara-saudaraku, pekabaran kita pada Sabat ini saya mengambil dari kitab Wahyu. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat ini. Wahyu 22 ayat 7. Saudara-saudaraku, di ayat 14 kembali kitab Wahyu mengatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang kota itu. Saudaraku, inilah pekabaran yang terakhir, pengharapan yang terakhir dari kitab Wahyu, kitab yang terakhir yang ditulis Yohanes dari Pulau Patmos kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apakah tandanya kehidupan seseorang yang selalu bersama dengan Kristus dan hidup di dalam firman-Nya? Saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Alkitab menekankan kepada kita, Yesus mengajarkan kepada kita lewat kitab Wahyu, bagaimana seharusnya kehidupan rohani mereka umat-umat Tuhan yang dipimpin oleh firman Allah dan di dalam Yesus Kristus. Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera. Aku memberikan upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, jika kita membaca ayat ini ayat menyatakan bahwa Tuhan sudah menentukan, menetapkan, memeteraikan umat-umat yang menjadi pilihannya. Yang benar akan terus hidup di dalam kebenaran. Yang kudus akan hidup terus menguduskan dirinya. Yang saleh akan hidup terus menerus di dalam kesalehannya. Dan sebaliknya, orang jahat akan terus berbuat kejahatan dan berlaku cemar, berlaku curang di dalam kehidupannya, dimanapun dan kapanpun. Mengapa? Karena pintu kasihan sudah tertutup. Saudaraku, pekabaran kita saya ambil dari Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 itu masih dalam satu perikop bahagian daripada penglihatan Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos. Dari pasal 4 sampai pasal 8 adalah bahagian daripada penglihatan hayal yang kedua dari Yohanes di Pulau Patmos. Di pasal 4 dan di pasal 5, Yohanes diundang masuk ke tata Allah. Sorga terbuka, pintu Allah, pintu sorga terbuka dan tata Allah kelihatan. Lalu Yohanes diundang ke sana. Kemudian Yohanes melihat ada gulungan kitab yang dimeteraikan. Dan Yohanes bertanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini? Saudara-saudaraku, jawabnya anak domba yang tersembelih membuka gulungan kita itu. Singa dari suku Yehuda dapat membuka kitab yang dimeteraikan itu. Dan bahagian pasal 4 dan 5 ini berlanjut kepada pasal 6 dan sampai pasal 8 ayat 1. Ini masih dalam satu hayal penglihatan. Jadi pekabaran kita ada di pasal 6 kitab Wahyu. Saudara-saudaraku, mari kita ambil Alkitabnya, mari kita buka firman Tuhan, dan mari kita pusatkan hati kita, pikiran kita kepada pekabaran Tuhan dari Sabat ini. Berbicara tentang metrai-metrai yang dibuka oleh Yesus Kristus di Wahyu pasal 6. Metrai yang pertama, Yesus membuka. Yohanes mengatakan, aku melihat anak domba itu membuka metrai yang pertama. Lalu aku melihat muncul kuda putih. Kuda putih dengan penunggangnya
berjubah putih, menggunakan mahkota, panah di tangannya, dan dia digelari menjadi seorang pemenang. Ini berbicara tentang sejarah gereja dari jemaat Efesus di tahun 31 sampai 100 Masehi. Kemudian anak domba itu, Yesus Kristus, membuka metra yang kedua. Lalu kelihatan kuda merah, pencabut damai. Damai di bumi dicabut. Ini berbicara tentang sejarah gereja Smyrna pada tahun 100 sampai 313 tarik Masehi. Lalu anak domba itu membuka metra yang ketiga. Lalu terlihat kuda hitam. Penunggangnya membawa sebuah neraca di tangannya. Di dalam sejarah ini adalah gereja Pergamus pada tahun 303 sampai 538 tarik Masehi. Kemudian anak domba itu membuka metra yang keempat, dan penunggangnya disebut dengan pencabut nyawa. Kuda hijau kuning kelihatan. Ini berbicara tentang sejarah gereja Tiatira di tahun 538 sampai 1798. Kemudian anak domba itu membuka metra yang kelima. Lalu terjadilah penganiayaan umat Tuhan. Di dalam sejarah gereja ini adalah berbicara tentang jemaat Sardis pada tahun 1517 sampai 1798, di mana para reformasi mengumandangkan perubahan kepada gereja, dan puncak daripada reformasi itu adalah Martin Luther menempelkan 95 dalil tesis kebenaran Alkitab di depan pintu gereja di Wittenberg, Jerman, saudaraku. Dan inilah puncak sebuah reformasi untuk gereja. Gereja berubah dan bertambah jumlahnya dan mulai diterangi dengan firman Tuhan. Lalu mereka mengumandangkan kebenaran-kebenaran Alkitab kepada seluruh dunia ini. Lalu anak domba itu membuka metra yang keenam. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Matahari menjadi gelap gulita. Bulan merah seperti darah tidak bercahaya. Bintang-bintang berguguran jatuh dari langit. Kuasa-kuasa langit goncang. Dan kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan terjadi juga gempa bumi Lisbon yang luar biasa, yang menelan ribuan orang binasa. Ini berbicara tentang sejarah gereja Philadelphia di tahun 1798 sampai 1844. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu penulis kitab Wahyu itu bertanya di ayat 17. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi segala bencana dan murka Tuhan yang menimpa bumi kita ini? Saudara-saudaraku, ketika metrai demi metrai itu dibuka, lalu terjadi segala sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, bahwa segala sesuatu begitu luar biasa. Lalu ditanya, siapakah yang dapat bertahan menghadapi hari besar murka Allah yang dahsyat itu? Saudaraku, sampai di sini pertanyaan itu Yesus berhenti. Seharusnya dia membuka metra yang ketujuh di Wahyu pasal 8 ayat 1. Tetapi Yesus belum membuka metra yang ketujuh itu. Yesus berhenti di sini untuk kita merenungkan pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi bencana dan murka Allah yang begitu dahsyat dan besar? Oh, tunggu dulu Bapak Ibu. Yesus memiliki sebuah rencana yang indah, yang mulia, dan yang besar cemerlang bagi umat-umat Tuhan. Di waktu Yesus berhenti dan belum membuka metra yang ketujuh. Kenapa? Karena ada satu pekerjaan yang penting yang harus diselesaikan di atas muka bumi ini dan di sorga, terhubung antara bumi dengan sorga. Yaitu sejak tahun 1844 Yesus masuk ke bilik yang maha suci di sorgawi, saudara-saudaraku. Untuk apa? Untuk memulai fase pekerjaannya yang terakhir ke atas bumi ini.
bencana alam, gempa bumi yang dahsyat, manusia menjerit di mana-mana, banyak orang yang mati ketakutan dan kelaparan. Lalu bertanya, siapakah yang dapat bertahan menghadapi semua bencana yang besar ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gempa bumi dan tanah longsor di berbagai tempat, ribuan orang binasa. Kelaparan di Afrika, di Pakistan, kebakaran hutan meluas di mana-mana, gunung berapi meletus di Kuba, di Amerika, di Pulau Jawa, ribuan orang binasa, saudaraku. Perang suku dan antar agama, etnis di India, di Afghanistan, di Pakistan, perang ISIS di Timur Tengah, perang dagang Amerika Cina, perang suku Kutsi dan Tutsi di Murambi, binasa sekejap dalam satu malam, satu kampung, jutaan orang binasa, laut bergelora, badai mengamuk, tsunami di Aceh, di Nias, di Mentawai, di Portugal, Cina, India, Jepang, jutaan orang binasa, Bapak Ibu. Angin topan mengamuk di Filipina dan di India, badai padang pasir di Arab dan tornado di Amerika menghancurkan ribuan bangunan, kerugian miliaran dan ribuan orang binasa. Siapakah yang dapat bertahan? Bapak Ibu, ini bukan laporan daripada berita atau liputan 6, saudaraku. Ini adalah pekabaran Tuhan, di mana Tuhan sedang bekerja melalui sejarah dunia dan manusia sekarang ini untuk mempersiapkan sekelompok umat Tuhan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbagai penyakit dan virus bermunculan di mana-mana, di setiap belahan dunia. Manusia ketakutan dan hidup menjerit di dalam penderitaan dan kesusahan. Penyakit sapi gila, virus Ebola, SARS, COVID-19 seperti yang sekarang ini. Terjadi lockdown kepada negara kita, tempat kita, di mana kita tinggal. Ekonomi lumpuh, ribuan orang mati, saudaraku. Siapakah yang dapat bertahan? Apakah kita telah siap sedia untuk menghadapi bencana yang lebih dahsyat dan yang akan datang di depan kehidupan kita? Apakah kita telah dimeteraikan untuk itu supaya kita siap untuk menyambut Yesus datang di awan-awan? Alkitab mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa dunia kita ini semakin tua dan bumi kita ini bukan semakin baik, tetapi semakin buruk dan menuju kepada kehancurannya. Nubuatan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kejadian yang lebih dahsyat dan yang lebih buruk akan datang menghadapi manusia. Penyakit yang lebih ganas dan yang paling menakutkan akan melanda dunia kita ini. Kelaparan, penderitaan, dan kesusahan yang besar akan segera tiba. Dan umat Tuhan harus dapat melewatinya dan lulus dari berbagai ujian iman dan kesetiaan. Saudaraku, renungkan baik-baik. Siapakah yang dapat bertahan? Itu adalah pertanyaan di ayat 17 Wahyu pasal 6, penutup daripada 6 meterai yang dibuka sebelum pindah ke pasal 8 ayat 1 kitab Wahyu, di mana Tuhan akan membuka meterai yang ke-7. Saudaraku, Wahyu pasal 7 adalah selingan daripada meterai ke-6 ke meterai yang ke-7. Ini sebuah interval. Ini sebuah intertekstuality, di mana ada satu pekerjaan yang amat sangat penting, di mana Yesus memasuki bilik yang maha suci di sorga, memulai pekerjaannya fase yang terakhir, menghubungkan sorga dengan bumi di dalam menyempurnakan keselamatan orang berdosa. Jaminan menyelamatkan, menebus umat-umat Tuhan, di mana Yesus sudah mati dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Saudara tahu apakah artinya ini? Wahyu pasal 7 yang dihubungkan dengan Wahyu pasal 14, bahwa ada satu pekerjaan yang amat penting, di mana Yesus memulai pekerjaannya sejak tahun 1844
bahwa ini adalah pekerjaan Wahyu pasal 7 dan pasal 14, yaitu pemeteraian, memeteraikan umat-umat Tuhan yang menjadi miliknya sepenuhnya dan sah, yang akan dibawa ke surga. Dan mereka lah yang akan menyambut Yesus di awan-awan bila mana Yesus datang kembali. Dan ini semuanya untuk menjawab pertanyaan di ayat 17 pasal 6. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi hari yang dahsyat di mana Yesus akan datang kembali? Siapakah sesungguhnya yang dapat bertahan, berdiri teguh, mempertahankan imannya bahwa dia sudah dimeteraikan sehingga dia layak untuk menyambut Yesus di awan-awan. Saudara-saudaraku, inilah persiapan yang kita lakukan sejak tahun 1844 sampai kepada zaman kita sekarang ini, di mana kita hidup di zaman postmodern atau yang sering disebut orang dengan era milenial. Zaman milenial, saudaraku, bahwa kita akan mengakhiri semua perjalanan kehidupan kerohanian dan iman kita sampai kepada menyambut Yesus datang di awan-awan yang kedua kali. Ini adalah masa pengantaraan keimamatan Yesus sebagai imam besar kita dan pengantara kita. Dan dihubungkan dengan bumi, di mana umat-umat Allah yang sisa bekerja sesuai dengan nubuatan dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 11. Dan kemudian pekabaran 3 malaikat yang harus diselesaikan oleh gereja ini di Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai kepada 13. Ini semuanya berhubungan Bapak Ibu. Sebuah pekerjaan pemeteraian dan persiapan umat-umat yang siap sedia untuk menyambut Yesus datang yang kedua kali. Saudaraku, apakah Anda mengerti apa artinya dimeteraikan? Dimeteraikan artinya menentukan otoritas, menyatakan pensahan dan hak paten daripada Allah, bahwa kita sesungguhnya miliknya sepenuhnya. Dan orang-orang yang dimeteraikan, umat-umat yang sudah dimeteraikan itulah yang layak untuk menyambut Yesus datang kedua kali bila mana dia muncul di awan-awan. Jadi pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan untuk menghadapi hari besar murka Allah, kedatangan Tuhan yang dahsyat? Jawabnya adalah mereka yang sudah dimeteraikan Yesus Kristus menjadi miliknya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah syarat kualifikasi supaya kita dimeteraikan oleh Yesus Kristus menjadi miliknya? Saudara-saudaraku, ini membuktikan di pihak manakah kita berada, di kelompok manakah kita sekarang ini. Artinya ada umat yang dimeteraikan menjadi milik Allah dan ada umat yang tidak dimeteraikan menjadi milik Allah sepenuhnya. Ada umat yang akan menyambut Yesus datang kedua kali di awan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, inilah Tuhan yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Inilah Tuhan yang sudah lama kami nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan memuji, berhaleluya, puji Tuhan, karena Dia Allah kita. Yesaya 25 ayat 9. Atau sebaliknya, di Wahyu pasal 6 ayat 14 sampai 17 itu. Mereka takut melihat kemuliaan Allah ketika Allah Yesus Kristus datang. Lalu mereka katakan, hai gunung-gunung, timpalah kami, runtuhkanlah kami, karena kami tidak sanggup melihat kemuliaannya. Lalu ditanya dengan pertanyaan yang terakhir, siapakah yang dapat bertahan untuk berdiri teguh menyambut Yesus datang kedua kali di hari besar kemuliaannya itu? Saudara-saudaraku, mereka yang sudah dimeteraikan menjadi milik Allah sepenuhnya. Wahyu pasal 7, pekerjaan pemeteraian. Wahyu pasal 4, kualifikasi hasil dari orang yang dimeteraikan. Siapa-siapa orang yang dimeteraikan, ada kualitasnya dinyatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Saudaraku, di dalam Alkitab ada beberapa meterai. Yang pertama, seal of preparation.
Yohanes pasal 6 ayat 27. Metrai untuk mensahkan, menyetujui di mana Allah kepada Kristus sebagai sumber hidup yang kekal, satu-satunya yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, seal of protection. Ketika Yesus mati, dikuburkan dalam satu gua, lalu ditutup dengan batu yang besar. Dalam Matius pasal 27 ayat 66 dan 67 dapat kita baca. Lalu dimetraikan itu batu, tutup daripada kuburan Yesus itu. Lalu dijaga serdadu-serdadu untuk sepanjang malam. Jadi saudaraku, itu adalah metrai perlindungan dan keamanan. Lalu yang ketiga, Maliaki pasal 3 ayat 10. Seal of loyalty. Metrai kesetiaan. Ditunjukkan kepada penurutan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada Kristus dan firman-Nya, yang menjadi bahagian kehidupan umat Tuhan sehari-hari. Dan itu dinyatakan di dalam praktek persepuluhan yang menjadi ujian kesetiaan daripada mengakui otoritas dan wewenang Tuhan di alam semesta sebagai pencipta, pemilik, dan penebus. Saudaraku. Kemudian Yehezkel pasal 20 ayat 20. Saudaraku. Seal of God's people. Metrai tanda umat Tuhan. Saudaraku, hari Sabat dijadikan menjadi sebuah tanda bahwa kita menyembah Allah yang benar dan Allah memiliki umat yang benar. Jadi ini adalah metrai daripada tanda umat Allah. Belum menjadi metrai kepemilikan, proprietary daripada Yesus Kristus kepada diri kita. Saudara-saudaraku, pada hari terakhir, pada zaman akhir, bahwa hari Sabat menjadi satu tanda, satu-satunya ujian ya, yang menentukan pemetraian dan kesetiaan kita. Siapa sebenarnya yang kita sembah dalam kehidupan kita selama ini? Lalu dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Ada di sana kita baca, seal of God's character. Inilah yang terpenting Bapak Ibu. Metrai daripada kepemilikan, bahwa karakter kita sudah sama dengan karakter Kristus. Dan inilah pekerjaan Yesus di bilik yang maha suci di surgawi, untuk menyesuaikan tabiat kita dengan tabiatnya. Saudara-saudaraku, dalam buku Patriarch and Prophet halaman 47. Sekaranglah waktunya kita meninggalkan segala keberhalaan kita. Kita menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan untuk kita dan waktu kita untuk Tuhan. Di mana Yesus Kristus sedang sibuk bekerja di bilik maha suci di sorga untuk membentuk karakter kita supaya sama dengan karakternya. Saudara-saudaraku, inilah artinya seal of character of God, saudara. Ya, bahwa kita sudah memiliki tabiat Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar setia kepada Allah dan siap untuk dimetraikan menjadi milik Allah yang sepenuhnya? Sudahkah Anda dimetraikan? Dalam Wahyu pasal 22 tadi, tanda ciri orang yang dimetraikan, semakin lama hidup semakin suci, semakin saleh, semakin hidup dalam kebenaran, dan semakin hidup di dalam kekudusan Tuhan. Menuju kepada keserupaan tabiat dengan Kristus dan dimetraikan menjadi miliknya sepenuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sabat akan menjadi satu-satunya ujian iman dan kesetiaan untuk akhir zaman. Sabat itu penting. Kita berbakti sesuai dengan perintah Allah dan apa yang diminta Tuhan kepada kita. Sabat penting karena Sabat
adalah yang diberkati dan kuduskan Tuhan untuk kebutuhan kita. Sabat penting karena kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta, penebus, dan pemilik alam semesta. Dia memiliki otoritas wewenang di atas segala-galanya. Kita mengakui Dia Allah satu-satunya yang patut disembah, dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Tetapi yang menjadi renungan kita sahabat ini, apakah kita berhari Sabat karakter kita semakin serupa dengan Kristus? Apakah berhari Sabat saya semakin lemah lembut, kata-kata saya semakin sopan, nadanya semakin merdu dan disenangi semua orang? Apakah semakin lama saya berhari Sabat, saya semakin murah hati, semakin bersahabat, semakin suka mengampuni, semakin tabah, semakin sabar, semakin suka mengalah, dan semakin berbuat kebaikan kepada banyak orang? Apakah semakin saya berhari Sabat, semakin lama saya berhari Sabat, apakah hidup saya semakin lebih benar, semakin lebih suci, semakin lebih saleh, semakin lebih dikuduskan, dan semakin lebih memuliakan Tuhan? Apakah berhari Sabat saya semakin serupa dengan Kristus di dalam tabiat? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan renungan bagi kita. Oh, sudah lama saya berhari Sabat, pendeta. Sudah lama saya masuk di dalam kebenaran ini, pendeta. Saya sudah lama berada di dalam gereja yang benar ini, pendeta. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, apakah semakin lama saya berhari Sabat, saya semakin lemah lembut, saya semakin rendah hati, saya semakin suka mengasihi, saya semakin melupakan orang dalam dosa-dosa, kekurangan, kelemahan, saya semakin suka mengampuni, dan apakah saya semakin lama berhari Sabat, saya semakin menyerupai Kristus? Ini pekerjaan Kristus di bilik yang maha suci sejak tahun 844 Bapak Ibu, untuk kepentingan kita, untuk memetraikan kita menjadi miliknya yang sepenuhnya. Kejadian 7 ayat 7 dan 10, kalau kita membaca, ada 7 hari waktu yang diberikan di mana pintu Batra itu ditutup. Tuhan melindungi Nuh dan keluarganya di dalam Batra. Ada 7 hari waktu di mana hujan belum datang. Itu artinya belas kasihan Tuhan masih berlaku kepada orang-orang berdosa di zaman Nuh. Tetapi setelah 7 hari itu, pintu Batra itu dimetraikan, ditutup, dan perlindungan Tuhan, jaminan keselamatan Tuhan ada di dalam Batra itu dengan keluarga Bapak Nuh. Baru hujan datang 40 hari 40 malam. Saudara-saudaraku, seluruh dunia dibinasakan, tetapi Nuh mendapatkan keselamatan. Saudaraku, ini sebuah gambaran yang mau dinyatakan kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal 7. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi hari di mana Yesus datang kembali di awan-awan, di saat Yesus datang kedua kali? Mereka yang sudah dimetraikan di pasal 7 dan di pasal 14 kitab Wahyu. Saudaraku, siapakah yang sanggup bertahan, berdiri, saudaraku? Ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Siapakah yang dapat bertahan? Apakah Anda sudah siap sedia untuk itu? Saudara-saudaraku, ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang menggunakan kata tis dalam bahasa Yunani, artinya untuk semua orang, laki-laki dan perempuan, bentuk normatif secara umum
tetapi yang menjawab dan merespon dan bertanggung jawab secara pribadi. Lalu digunakan kata dunatai, yaitu kata kerja dari bentuk deponem, dunamai, yaitu melakukan untuk pekerjaannya sendiri dan bertanggung jawab hasil daripada pekerjaannya itu sendiri, saudaraku. Lalu digunakan kata statenai, untuk bertahan, untuk dapat berdiri, ya, digunakan kata statenai, yaitu berbentuk present yang sedang dilakukan tetapi menuju kepada akhir daripada pekerjaan itu, di ujungnya hasilnya akan kelihatan. Jadi dis dunatai statenai, dis dunatai statenai, saudaraku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan mi yakal amida. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi hari di mana Yesus akan menyatakan dirinya di awan-awan? Dalam King James Version dikatakan, who is able to stand? Siapakah yang dapat untuk berdiri bila mana hari besar murka Allah itu tiba? Dalam Alkitab New International Version dikatakan, who can stand? Siapakah yang dapat sanggup berdiri, bertahan? Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, siapakah yang akan dapat menahan akan kedahsyatan peristiwa di mana Yesus akan datang menyatakan dirinya? Lalu dalam buku King James Version dikatakan, who will be able to stand? Siapakah yang akan sanggup berdiri menghadapi hari besar di mana Tuhan akan menyatakan dirinya? Yang kedua kali, saudaraku, jawabnya ada di Wahyu pasal 7 dan pasal 14. Mereka yang sudah dimeteraikan Allah menjadi miliknya sepenuhnya. Dan merekalah yang akan menyambut Yesus di awan-awan. Jadi apakah yang terpenting di dalam pekabaran kitab Wahyu? Bukan bersedia kepada kedatangan Yesus kedua kali, tetapi mereka yang sudah dimeteraikan supaya bisa menyambut Yesus datang kedua kali di awan-awan. Apakah rohani Anda sehat? Saudaraku, sekarang ini kita menjaga imun kita tetap kuat, supaya kita tetap fit dan sehat walafiat, supaya dengan kekebalan tubuh kita bisa melawan virus corona. Itukah Bapak Ibu? Lalu kita rajin setiap hari berjemur, jam 9, jam 10 lalu berjemur, supaya kita sehat. Kita melakukan itu semua supaya kita sehat. Apakah yang sudah kita lakukan untuk rohani kita? Apakah yang sudah kita lakukan supaya kita siap dimeteraikan oleh Yesus, di mana Yesus sekarang ini sedang sibuk 24 jam bekerja di bilik suci di sorgawi untuk kita? Sudahkah kita menyelaraskan dan menyesuaikan hidup kita, karakter kita, kerohanian kita, kesalehan kita dengan Yesus Kristus yang bekerja untuk membentuk tabiat kita, karakter kita? Ini yang lebih penting, Bapak Ibu. Tetapi banyak orang Kristen sekarang ini saya lihat masih suka menyanyikan lagu yang lama. Tahu lagu yang lama itu? Aku masih seperti yang dulu. Sudah lama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak ada perubahan. Aku masih seperti yang dulu. Sudah lama dibaptis dan masuk di dalam kebenaran ini, dan hidup mendengarkan firman Tuhan, belajar Alkitab, melayani Tuhan, tetapi tidak ada perubahan dan pemulihan, perbaikan kehidupan, semakin saleh, semakin benar, dan semakin dikuduskan. Masih suka lagu lama, aku masih seperti yang dulu. Sudah lama masuk di dalam gereja Tuhan yang benar ini, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dari segi tabiat, karakter. Aku masih seperti yang dulu. Kalau dalam lagu rohani,
Itu lagu di kolam baptisan. Sebagaimana ku ada, ku datang padamu Tuhan. Sebagaimana ku ada. Orang berdosa yang bertobat, banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan, yang keji dan kotor di mata Tuhan. Sekarang datang untuk dibersihkan Tuhan, bertobat dan menyesal, lalu masuk ke kolam baptisan. Tetapi keluar dari kolam baptisan tetap sebagaimana ku ada, orang berdosa. Tidak ada perubahan yang signifikan. Perlu kita merenungkan khotbah ini, dan perlu kita mengambil waktu menyendiri dengan Tuhan dan menyadari diri kita, pengakuan kita kepada Tuhan secara pribadi. Jangan sebagaimana ku ada, aku datang kepadamu, domba Allah, dibaptiskan, dicelupkan, dibenamkan di dalam air. Dosa tinggal sana. Seharusnya bangkit dalam hidup baru bersama dengan Kristus. Terjadi sebuah perubahan yang radikal. Kehidupan kita semakin benar, kehidupan kita semakin soleh, kehidupan kita semakin disucikan, kehidupan kita semakin dibersihkan, dijernihkan, pikiran-pikiran kita, hati kita. Saudaraku, Yakobus mengatakan, hendaklah kamu pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Supaya terjadi pemulihan yang dilakukan Kristus, pekerjaannya di bilik yang maha suci di surgawi untuk kita. Membentuk karakter kita, tabiat kita untuk menjadi sama seperti karakter tabiat Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dalam buku Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7, volume 7, halaman 910. Metrai Allah yang hidup akan dikenakan hanya metrai Allah yang hidup akan dikenakan hanya kepada mereka yang memiliki keserupaan dengan Kristus di dalam tabiat. Inilah pekerjaan Kristus sebagai imam besar kita, pengantara kita di bilik yang maha suci untuk kita. Apakah Anda menghubungkannya secara pribadi? Sadarkah Anda untuk itu, Bapak Ibu? Lalu dalam buku Testimonies jilid 5, halaman 216, hambanya mengatakan, metrai Allah tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria dan wanita yang cemar, yang ambisius, dan yang cinta dunia, yang berlidah palsu atau berhati penipu. Semua orang yang menerima metrai itu haruslah tidak bernoda di hadapan Allah. Mari kita memperbaiki rohani kita, tabiat kita. Saudaraku, Daniel menyatakan karakter Allah di tengah-tengah kekafiran dan berhala di Babylon. Dia setia dan jujur, punya integritas, menjaga kesalehan kesucian hidupnya di tengah-tengah kekotoran, kenajisan, korup orang-orang yang menyembah berhala di sekitarnya. Jika dia mampu melakukan itu, kita juga dapat melakukan itu. Kalau kita mengerahkan hati kita, diri kita, pikiran kita, hidup kita untuk dibentuk, dipoles oleh Yesus Kristus. Dia sedang bekerja di bilik maha suci surgawi untuk saudara dan saya. Ayub
sanggup melewati berbagai kesusahan, bangkrut menjadi orang miskin, anaknya meninggal semuanya hilang lenyap, istrinya menjauhi dia karena penyakitnya, dan Ayub disingkirkan debu, lumpur, sampah di mana dia hidup. Itulah kuburan baginya yang menunggu ajalnya. Tapi dia memiliki iman dan kesetiaan. Dia sanggup bertahan dan melewati semua ujian yang datang ini kepadanya. The great tribulation, kesusahan yang besar, dia sudah lewati. Dari debu itu, dari kubangan sampah itu, di mana dia tinggal, dijauhkan dari lingkungan sosial masyarakat. Karena penyakitnya takut orang terjangkiti. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang aku akan memandang Tuhan. Dari debu tanah ini aku akan bangkit dan melihat Tuhan akan datang menjemput aku. Oh saudaraku, Ayub dapat melakukan itu. Anda dan saya juga akan sanggup dan dapat melewati the great tribulation, kesusahan yang besar, kepicikan Yakub yang akan datang. Dan kita dimeteraikan. Paulus beberapa kali masuk keluar penjara, dan akhirnya dia dipancung di Roma oleh Kaisar Nero. Lehernya disembelih seperti menyembelih domba. Saudaraku, Paulus tetap setia dan bertahan menghadapi segala sesuatu di dalam penderitaan kesusahannya. Kalau Saulus sanggup setia dan bertahan di dalam iman, Anda dan saya juga akan dapat. Mengapa? Mereka juga sama dengan kita, orang berdosa, punya kelemahan dan kekurangan. Tapi mereka sudah menyerahkan hatinya sepenuhnya, hidupnya untuk Tuhan. Sehingga Tuhan membentuk karakter mereka dan menguatkan mereka dalam menerima segala sesuatu yang datang kepadanya. Yohanes di Pulau Patmos, sementara murid-murid rasul-rasul yang lain sudah mati binasa dianiaya. Ada yang ditombak seperti Thomas, ada yang dikuliti hidup-hidup seperti Bartolomeus, ada yang disalibkan kepala terbalik seperti Petrus, dan ada yang dibunuh diseret-seret dengan kuda. Semua rasul-rasul binasa di dalam mati martir, mempertahankan Tuhan, imannya dan kebenaran dalam kehidupannya. Mereka setia dan mereka menganggap mulia kematian seperti itu. Hanya Yohanes yang digoreng dalam kuali yang besar tetapi tidak binasa dan mati. Itu sebabnya dia dibuang ke Pulau Patmos supaya mati di sana pelan-pelan tanpa makanan dan terasing sendirian. Tetapi rupanya Tuhan dan malaikat-malaikat mengunjunginya. Bahkan Yesus sendiri datang ke Pulau Patmos lalu mengundang Yohanes ke sorga. Di Wahyu pasal 4 terbuka pintu sorga. Yohanes mengatakan, mari masuk, lihat tata Allah. Saudara-saudaraku, gantinya kesusahan besar, penderitaan yang besar, penyakit yang besar. Saudaraku, Yohanes masuk ke tahta Allah, lalu menerima kitab Wahyu. Itu makanya kita belajar kitab Wahyu sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau Yohanes dapat melakukan itu dan lewat dari berbagai ujian, kesusahan, penderitaan yang besar, maka kita juga akan dapat. Karena apa? Karena Yesus sekarang ini sedang bekerja untuk kita, untuk keselamatan kita, jaminan keselamatan kita, kehidupan kita yang kekal. Karena Yesus sudah mati untuk kita, menebus kita, darahnya sudah tercurah. Maka apapun yang dilakukan Yesus di bilik yang maha suci adalah untuk keselamatan Anda dan saya. Dan Yesus sedang bekerja untuk membentuk karakter kita supaya sama dengan karakter Yesus, dan memeteraikan kita menjadi miliknya yang sepenuhnya, supaya kita sanggup bertahan menghadapi segala kesusahan yang besar yang akan datang dan menyambut Yesus di awan-awan. Bapak Ibu, Santo Agustinus, seorang pemuda yang bejat, main perempuan, nakal dan jahat, tetapi dia bertobat. Dia bertobat
Lalu dia menjadi seorang rahib. Dia menjaga dirinya mulai dari pertobatannya. Dia jaga dirinya dalam kesucian dan kesalehan. Dia membentuk karakternya seperti karakter Yesus Kristus. Dia bertobat secara total, bertobat secara menyeluruh, berubah secara radikal. Yesus menginginkan hal yang sama untuk kita, Anda dan saya. Suatu kali dia jalan-jalan di tepi pantai. Lalu ada seorang gadis perempuan mendekati dia dan menggoda dia. Lalu dia katakan, "Hei Agustinus, sudah lama kemana saja tidak kita ketemu. Ayo, seperti dulu yang kita lakukan. Kemana kita sekarang?" Lalu dengan lemah lembut dan rendah hati, Santo Agustinus mengatakan, "Aku bukan lagi yang dulu. Antonius yang dulu yang kamu kenal sudah mati terkubur. Aku adalah Antonius yang baru di dalam Yesus Kristus. Aku sekarang menjadi pelayannya, hidup di dalam lingkungan kasih karunia Tuhan." Saudaraku, siapakah yang sanggup untuk berdiri, bertahan dengan kokoh dan tegar bila mana Yesus datang kembali? Dunia terjadi kedahsyatan peristiwa yang menggetarkan. Jawabnya, mereka yang sudah dimeteraikan. Testimonis jilid 5 halaman 212. Jawabannya, siapakah yang dapat bertahan menghadapi hari besar murka Allah bila mana Yesus datang kembali di awan-awan? Testimonis jilid 5 halaman 212. Umat yang telah dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup akan sanggup melewati kesusahan yang besar dan dapat bertahan dalam malapetaka yang paling membinasakan dunia ini. Saudara-saudaraku, inilah pengharapan Yesus Kristus untuk kita. Ini juga harapan saya untuk saudaraku, supaya kita masing-masing mempersiapkan diri untuk dimeteraikan menjadi milik Yesus yang sepenuhnya. Jika itu yang menjadi harapan dan kerinduan saudara-saudara, serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu dan hidupmu kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang layak, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan berdoalah secara pribadi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, saudaraku. Lalu Yesus akan berkata kepada saudara dan saya, mereka yang sudah dimeteraikan menjadi milik Tuhan karena sudah menyerupai tabiat yang sama dengan tabiat Kristus. Mari, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan Bapa yang sudah disediakan kepada kami. Mari, berdiri Bapak Ibu, masuklah dalam kerajaan yang sudah disediakan Bapakku sejak lama kepadamu. Kiranya ini yang menjadi harapan dan kekuatan kita sekarang ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan memeteraikan kita menjadi miliknya sepenuhnya. Lalu kita siap untuk bertahan dan berdiri menyambut Yesus datang yang kedua kali. Amin.